Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 190384202006. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi pada mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dan juga cara penggunaan aplikasi yang telah saya buat dan keunggulan dari aplikasi yang saya buat. Untuk itu, Ibu dan teman-teman silakan check it out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mendemonstrasikan pembuatan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Macromedia Flash Professional 8. Baiklah, di sini kita lihat ada bacaan create new. Yang pertama ada flash dokumen, kita klik di flash dokumen. Kemudian kita atur ukurannya. Yang awalnya 550 kita jadikan dia 800, dan yang awalnya 400 kita ubah dia menjadi 600. Dan di frame rate-nya itu saya letakkan sebesar 30 fps. Oke. Nah, kemudian dalam pembuatan ini kita akan menjumpai beberapa scene. Di sini adalah letak scene-nya. Tapi di sini baru ada scene 1. Maka kita harus menambahkan beberapa scene, yaitu di window, di other panels, di scan. Nah, scene 1 ini kita ubah namanya menjadi loading. Ini terserah dalam penamaannya, asalkan memang itu tujuan yang kita mau buat. Ingin membuat scene tujuan pembelajaran. Oke, sementara kita membuat 5 scene terlebih dahulu, nanti kita akan tambahkan lagi. Oke. Nah, pada dasarnya ketika kita ingin membuat aplikasi ini, kita harus memperhatikan scene-nya. Yang pertama kita akan membuat di scene loading, maka kita letakkan jadi scene loading. Oke. Kemudian yang berperan selanjutnya adalah pada penggunaan layer. Layer ini adalah kemudahan kita untuk meletakkan icon-icon ke dalam scene ini. Misalnya ada kotak, kita kasih nama layer satunya itu kotak. Ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita berikan nama di layernya ini tulisan ataupun lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membuat layer background. Oke. Nah, di background saya ingin menambahkan backgroundnya itu lewat file, import to state. Nah, kemudian kita pilih mau background yang mana. Kebetulan sudah saya kumpulkan menjadi satu file sehingga dengan mudah kita bisa mengambilnya. Nah, saya menggunakan background yang ini. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita ubah ukurannya. Yang di W ini menjadi 800, yang di H itu 600, dan XY-nya itu tetap 0,0. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan layer yang kedua. Saya ingin menambahkan icon 1. Yang mana icon 1 ini saya ingin meletakkan hiasan-hiasan seperti ini. Kemudian saya sesuaikan ini. Kemudian kita tambahkan layer selanjutnya dengan nama icon 2. Saya lewat file, import to state. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan layer yang keempat dengan nama loading. Di sini saya akan membuat dia tulisan loading.
loading. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke. Layer kotak 1. Nah, di sini saya akan membuat suatu kotak yang bakalan bisa bergerak ketika dia loading gitu. Nah, caranya itu yang pertama pada layer kotak 1 kita buat dengan rectangle tools. Kemudian kita gambarkan di sini. Nah, ini kira-kira. Nah, ini kita lupa ganti, kita kasih warna ungu. Nah, yang di sininya kita kasih warna putih. Tidak. Kita tanpa ini aja. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan lagi layernya. Layer 6 dengan nama kotak 2. Nah, kemudian kita tekan dia putih dan ini tidak ada. Kemudian kita menggunakan rectangle tool lagi dan kita gambarkan di dalam kotak yang kedua, yang pertama. Jadi nah, pada kotak 1 kita letakkan dia pada timeline 80. Kemudian kita klik kanan dan insert keyframe. Nah, di bagian awalnya kita kembali ke depan. Di bagian awalnya create motion twin. Lalu titik tengah ini kita geser sampai dia ke sini. Nah, setelah itu yang ini kita tarik dia sampai ke kiri. Nah, setelah itu kita klik ke bagian timeline 80, tarikkan ataupun pindahkan bulatan ini ke paling kiri. Nah, coba kita teskan. Nah, begini kira-kira. Kemudian pada semua layer, baik itu dari background, icon 1 sampai dengan kotak 2, itu kita letakkan pada timeline 80, kemudian kita insert keyframe agar semuanya muncul. Di icon 1 juga insert keyframe. Nah, kira jadi seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita geser timelinenya, kemudian kita buat pada icon 1. Kita klik di icon 1, kemudian nah, kita akan buat di 130 nanti. Namun pada posisi yang setelah ini kita akan membuat pada kotak 2 ya. Kotak 2. Kemudian yang di sininya kita klik kanan, insert blank keyframe. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian di kotak 1
juga insert blank keyframe, kotak 2 yang di loading, juga insert blank keyframe. Nah, untuk yang di icon insert keyframe. Nah, di icon 2 juga di insert keyframe. Nah, backgroundnya juga kita buat insert keyframe. Nah, seperti ini kelihatannya. Nah, kemudian kita akan mendesain tombol mulai ataupun start untuk berpindah pada scene selanjutnya. Akan membuat ini bergerak terlebih dahulu. Caranya, sini loadingnya udah hilang. Berarti yang tadi saya katakan ke 130 itu di sini. Kemudian insert blank keyframe, kecuali icon. Insert blank keyframe. Loading juga. Iconnya insert keyframe. Kemudian iconnya insert keyframe, backgroundnya juga insert keyframe. Nah, kemudian seperti ini. Oke. Sini kita kasih create motion twin. Di sini juga kita masukkan create motion twin. Nah, seperti ini. Lanjutkan untuk membuat tombol mulai. Di sini kita pergi ke kotak 1 dan kemudian di sini ambil, kita kopikan untuk membuat tombol mulai. Kemudian kita pergi ke kotak 1 sini. Kemudian kita pastekan. Oke. Kemudian kita sesuaikan. Kita buat convert to symbol button. Oke. Kemudian berarti kita akan membuat action. Nah, kita buat actionnya itu di add a new item to the script. Nah, kita tambahkan, kemudian ke global function di movie clip control kita pilih on, kemudian kita pilih release, kemudian kita ke global function lagi, ke timeline control, kemudian kita ke go to and stop. Nah, kita akan pergi kepada menu. Oke, kita menu untuk frame yang pertama. Oke, kita cek. Berarti formula saya berhasil ataupun nggak ada yang error. Nah, pada scene yang kedua, yaitu scene menu. Oke. Pada scene menu, kita juga meletakkan background. Nah, kita lihat, oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan layer yang selanjutnya, yaitu saya ingin menambahkan layer siswa. Kemudian saya ingin meletakkannya di sini.
Saya ingin membuat layer yang ketiga, yaitu berupa tulisan 1. Oke, tulisan 1. Di sini saya langsung saja copy dari storyboard yang sudah saya buat. Kemudian tinggal dipastekan, kemudian diletakkan sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kita lanjut ke layer keempat, yaitu saya ingin beri nama tulisan 2. Sebenarnya untuk mempermudah, kita harus membuat rencana awal dulu sih, supaya kita bisa langsung mengkopasnya. Saya kira di sini udah. Kemudian saya ingin menambahkan layer yang kelima, yaitu tulisan 3. Nah, kemudian sesuaikan ukurannya, kemudian letakkan di sini. Oke. Nah, menu saya juga sudah siapkan di sini. Copy. Kemudian saya sesuaikan. Kemudian yang terakhir saya ingin membuat layer close. Ya. Oke. Taruh di sudut. Dan ini convert to symbol. Pada simbol type-nya button, pencet OK. Kemudian kita set keyframe. Pada yang di tengah, pada yang over kita besar kecilkan. Kita akan membuat action, yang mana actionnya itu di global function, di movie clip control, di on, kemudian di release, kemudian di global function lagi, timeline control, go to and stop, kemudian kita pilih ke loading. Berarti dia kembali ke loading. Oke, rumus kita udah betul. Kemudian untuk yang di menu kita juga memperlakukan hal yang sama. Kita convert to symbol, kita pilih button, kita OK, besar kecilkan supaya ketika kita klik ataupun kita mendekati kursornya di situ dia akan beranimasi. Kemudian kita pilih action. Oke, kita lihat. Benar. Selanjutnya kita akan memasuki scene yang ketiga, yaitu navigasi. Kita harus buat layernya terlebih dahulu. Layer yang pertama yaitu background. Kemudian jadi seperti ini. Nah, untuk layer yang kedua kita akan beri nama dia dengan judul. Nah, kita pastekan. Kita atur ukurannya. Oke, kemudian kita buat di layer yang ketiga, close. Kita enter. Kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita mau membuat KI dan KD. Saya letakkan di sini, saya sesuaikan. Kemudian saya tambahkan layer yang selanjutnya yang bernama tujuan. Jadi penunjang supaya dia bagus. Saya kasih bulat 1. Kemudian kopikan ya seperti ini, lalu sesuaikan dengan ukurannya. Nah, ke quiz.
hingga seperti ini. Sudah saya letakkan semuanya. Kemudian saya ingin menambahkan satu layer yang mana sebagai profil saya. Kopikan. Nah, kemudian convert to symbol, simbol keempat. Kemudian kita buat dia menjadi suatu animasi, dan KIKD juga seperti itu. Kita jadikan convert to symbol, simbol keempat. Yang tadi di KD kita akan membuat insert keyframe seperti ini sampai kepada quiz dan juga profil. Sekarang kita akan convert ini, tapi bukan ke simbol, tetapi kita jadikan dia ke type movie dip. Nah, maksudnya adalah supaya dia tuh bergerak ketika program dijalankan. Kita double klik, kita tempatkan ke frame 20, kita insert keyframe, kemudian frame 40 kita insert keyframe juga, kemudian ini kita create motion twin, kemudian yang kedua kita juga create motion twin. Kan kursor di tengah-tengah, kemudian kita jadikan dia seperti mengecil, membesar gitu. Kita action, kita cek, sudah benar. Kemudian di KIKD kita actionkan, benar ternyata program kita. Dan sampai ke quiz juga seperti itu. Kita akan lanjut kepada scene berikutnya, yaitu scene KI dan KD. Sini kita akan membuat layernya seperti biasa. Kita akan menambahkan nama background. Selanjutnya yaitu layer home. Kita letakkan layer home. Kemudian ada layer ketiga. Kita jadikan dia namanya judul. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di layer keempat itu ada, kita kasih nama KD. Oke, kita sesuaikan KI-nya. KI-nya sama, kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Ini seperti convert to symbol, button, oke. Kemudian ini kita actionkan, cek, benar. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan kerja kita pada tujuan pembelajaran. Oke, dah. Seperti ini jadinya. Nah, kita jadikanlah ini action. Nah, ini juga udah. Verifikasi. Oke, sekarang karena scene di sini sudah habis, maka kita akan tambahkan lagi scene-nya. Oke, kita tambahkan scene-nya dengan nama materi. Sebanyak 17 scene kita buat. Berarti tugas kita sekarang pada pembuatan materi. Nah, yang pertama kita akan membuat background-nya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke layer 2, yaitu home. Oke. Kemudian kita buat layer judul. Kita pastikan, kita atur ukurannya. Pengertian. Oke. Kita oke.
Nah, setelah itu kita akan membuat layer persegi. Nah, kita copy lagi, tekan. Oke, kita letakkan di sini. Nah, sini sedikit. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih convert the symbol. Untuk pengertian juga kita convert the symbol. Ini juga convert the symbol. Insert keyframe. Setelah itu kita actionkan, kita cek benar. Oke, untuk yang pengertian segi 4 action. Oke, kita cek. Oke, benar. Untuk yang persegi action. Nah, seperti ini. Kita copy saja. Untuk yang persegi panjang kita actionkan juga. Ini persegi panjang. Oke, kita cek benar. Lanjut kepada scene berikutnya, yaitu pengertian segi 4. Di sini layernya biasa background terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita buat layer yang kedua, yaitu judul. Oke, seperti ini. Sesuaikan dengan ukuran. Berikan layer yang terakhir, yaitu layer close. Oke. Nah, sini kita berikan dia convert the symbol, double click, over, insert keyframe, yang di down juga insert keyframe, kemudian kecil. Oke. Kemudian kasih di action. Oke. Kemudian kita lanjut kepada pembuatan scene persegi. Sama halnya. Nah, setelah saya buat yang persegi, scene yang persegi, kemudian untuk yang persegi panjang itu sama halnya dengan pembuatan scene yang di persegi. Nah, ini saya sudah buatkan. Nah, sampai kepada layang-layang. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh soal. Nah, contoh soal kita buat beberapa layer. Yang pertama adalah layer background. Nah, kita tambahkan background yang selanjutnya, yaitu dengan nama judul. Kita pastikan di sini. Oke, kita tambahkan layer selanjutnya, yaitu layer yang ketiga dengan nama home. Kita sesuaikan ukurannya di sini. Oke, dan setelah nomor, kita letakkan di sini. Itu layer isi. Seperti ini jadinya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Layer lagi untuk pembuatan button. Salin ke scene-nya, kemudian kita atur. Oke, kita letakkan di sudut bawah. Kita jadikan ini convert the symbol. Jadikan dia button. Kemudian ini juga convert the symbol. Kita kasih action. Oke, udah benar. Kemudian yang di ini kita action. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan 1.
yang mana pada layer pertama kita beri nama background. Masuk ke layer 2 yaitu pembuatan judul. Oke, kita letakkan sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kita buat pembahasan, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini tampilannya, kemudian kita sesuaikanlah ukurannya. Nah, layer button, next and button back. Seperti ini tampilannya, kita sesuaikan ukurannya. Oke. Nah, begini kira-kira. Kemudian kita convert to symbol. Lanjut untuk ini convert to symbol. Oke, kita double klik juga. Kemudian insert keyframe. Insert keyframe. Kita berikan dia action dan kita ya seperti ini. Nah, kemudian ini kita kasih action. Oke, kita cek. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu juga cara pembuatan untuk scene contoh soal 2 dan pembahasan 2. Scene 1 yang mana kita akan membuat dia menjadi scene quiz. Kita membutuhkan layer yang pertama, yaitu kita buat background. Selanjutnya yang bernama layer main menu. Ingin meletakkan tombol home di sini, kembali kepada scene navigasi. Sesuaikan sebelah sini. Oke, seperti ini. Buat selanjutnya adalah kotak dengan membuatnya dengan rectangle tools. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tulisan selamat datang dengan menggunakan text tools. Oke. Text tool dengan tulisan nama. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat kotak untuk mengetikkan nama. Nah, di sini kita pilih input text. Nah, kemudian kita gambarkan kotaknya. Dengan menuliskan variannya itu berupa nama, nah apa yang kita ketikkan di bagian nama nanti kemudian di akhir akan munculkan nama. Ordernya, nah seperti ini. Kita akan membuat petunjuk untuk klik tombol di bawah ini untuk memulai sebelum tombol play. Nah, setelah itu kita ubah dari input text menjadi static text.
terus kita ketikkan, klik tombol di bawah ini untuk memulai. Nah, seperti ini. Kemudian ukurannya disesuaikan seperti ini. Oke, menambahkan layer yang ketiga yang bernama soal, dan layer keempat dengan nama proses. Nah, yang awal pada bagian proses, kita kasih dia insert blank keyframe, kemudian kita kasih action. Action yang akan kita kasih adalah action stop. Lalu yang di kedua ini kita tuliskan var benar sama dengan 0. Karena kan kita tidak memasukkan soal, nah kita anggap dia benar sama dengan 0. Jangan lupa titik koma, kemudian cek benar. Oke. Lalu yang kedua di sini insert blank keyframe. Oke. Insert blank keyframe banyak 5 karena kita akan membuat 5 soal. 1, 2, 3, 4. Di main menu juga 5. Di bagian background kita kan akan membuat 5 soal, dan yang tampilan terakhirnya itu kita akan membuat tampilan hasil nilainya. Jadi di sini kita buat satu lagi blank keyframe-nya di bagian main menu juga. Jadi jumlahnya ada 6. Kemudian di background untuk di background akan membuat insert frame. Jadi semua frame yang di sini akan dijalankan oleh background yang ini. Nah, untuk di soal, untuk yang diproses terlebih dahulu, kita kasih linknya dulu. Jadi setiap proses kita kasih actionnya stop. Stop. Nah, yang di bagian terakhir kita akan memberi action benar.
sama dengan benar. Titik koma, salah sama dengan 5 dikurang benarnya. Dan terakhir ada nilai sama dengan benar kali 100 dibagi 5. Titik koma. Jadi kalau dia benar akan tetap benar. Jadi kalau salah 5 soal dikurang berapa jumlah benarnya. Nah, nilainya itu benar dikali 100 dibagi 5. Oke, sebelum itu kita insert keyframe dulu. Oke, kita ambil soalnya, ukurannya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk opsi jawabannya satu persatu. Nah, letakkan seperti ini. Kemudian kita pilih kita letakkan di sini. Kita sesuaikan saja ya. Oke, sudah seperti ini. Tiap objektif A, B, C, D itu menjadi simbol. Kita convert to simbol, pencet OK, kemudian convert to simbol, kita double klik, insert keyframe, insert keyframe. Ini kita seperti itu. Sudah dibuat simbol semua, tinggal kita kasih action. Actionnya adalah global function movie clip control on, kemudian release. Nah, kemudian di yang kedua itu next frame, kemudian nah, sebenarnya ketika dia jawaban yang benar, maka tulisannya ada benar plus plus. Namun ketika dia bukan jawaban yang benar, maka action. Ya, kalau misalnya dia bukan jawaban yang benar,
tidak ada, nanti langsung ke on release next frame saja. Oke, coba kita cek. Oke. Nah, yang di C juga sama perlakuannya, tapi pada dasarnya yang C ini adalah jawabannya. Nah, kita kasih benar plus titik koma. Nah, oke. Di soal pertama udah selesai. Berarti ketika kita ingin membuat soal selanjutnya, kita tinggal insert keyframe. Kita sudah membuat sebanyak 5 soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, dan ini soal yang kelima. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang ini. Oke, kita kemudian kita insert blank keyframe. Nah, di sini kita akan membuat tampilan hasilnya. Nah, untuk membuat tampilan hasilnya, kita harus melakukan yang pertama adalah menggambarkan kotak-kotaknya. Kita menggunakan rectangle tools. Dengan dalamnya warna abu-abu, pinggirnya warna putih. Kemudian kita gambarkan. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi dengan tidak menggunakan bagian isinya atau tanpa isi ya. Kemudian kita buat nih. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Dan menggunakan text tool kita menuliskan selamat kamu menyelesaikan kuis ini. Oke. Kita akan putih. Kita membuat dynamic text, dan kita lakukan seperti ini. Nah, untuk variannya kita buat nama. Kita tidak akan memakai bingkai. Kemudian oke. Setelah itu kita akan membuat kotak benar salah. Kemudian ini test. Kemudian kita buat benar titik 2.
Oke, kita letakkan ke bawah dikit. Ini untuk bagian salah. Nah, dan kita variannya benar. Oke, kita kopikan. Kemudian ini varian salah. Kemudian kita ganti warnanya warna hitam. Selanjutnya kita akan membuat tampilan nilai skornya dari rectangle tools. Di sini saya akan membuat radiusnya sebesar 35. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan kemudian kita menuliskan tulisan nilai. Kita harus memakai statistik teks dan tulisan nilai. Oke. Terus dengan warna putih lalu kita buat lagi untuk skornya. Kita menggunakan dynamic text, kemudian ini variannya adalah nilai. Mulai dari 0 0 0. Kemudian kita besarkan dengan type-nya
Oke, seperti ini. Dan jadi seperti ini. Di sini. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Dan kita mau memulai lagi kuisnya, kita akan ketik mulai lagi. Nah, ini kita akan convert to symbol. Nah, yang ini juga convert to, dan kita kasih action. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan actionnya pada tombol close. Itu actionnya on release go to and stop scan 1. Kemudian yang dimulai lagi juga actionnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ini untuk tampilan pertamanya. Ini soal 1, 2, 3, 4, 5, dan ini hasil akhirnya. Keunggulan aplikasi yang dibuat. Yang pertama, memberikan semangat dalam belajar karena menampilkan gambar-gambar dan warna yang menarik. Yang kedua, memberikan feedback berupa kuis dari materi yang telah dibuat. Dan yang ketiga, mempermudah pengguna untuk langsung mengetahui apa yang ingin diketahui dengan mengklik tombol yang sesuai. Deskripsi cara penggunaan aplikasi. Baik, di sini Yuni akan menjelaskan sedikit cara penggunaan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, yang pertama ini ada button mulai, kita klik. Nah, di sini muncul menu yang mana kita akan membahas tentang segi 4 dan segi 3 pada materi kelas 7 SMP. Terkait dengan keliling dan luas segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, trapesium, dan juga layang-layang. Nah, kemudian kita next untuk mengklik menu. Nah, di sini kita ada beberapa tombol, KI dan KD, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, kuis, dan juga profil saya. Nah, yang pertama kita lihat KI dan KD. Di sini telah tertulis KI dan KD pada materi yang akan kita bahas. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran, yang mana di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian materi. Nah, di sini di setiap tombol ini kan ada yang gerak. Nah, di setiap ini ada penjelasan materinya masing-masing. Nah, yang pertama kita lihat pada pengertian segi 4, maka muncul pengertian segi 4. Kemudian ketika kita klik persegi, maka dia akan muncul persegi, materi persegi, baik itu pengertian, gambar, dan juga rumus-rumus. Nah, juga persegi panjang seperti itu, trapesium juga seperti itu, dan layang-layang. Nah, lanjut kita kepada contoh soal. Di sini saya akan menyertakan 2 contoh soal beserta 2 pembahasan. Nih. Nah, kemudian di kuis. Di kuis kita misalkan mengetik nama Nurul. Kita klik tombol ini untuk memulai. Nah, ini kuisnya. Nah, saya isi sembarang saja. Nah, ternyata nilai saya 80, benar 4 dan salah 1. Jika kita ingin mulai lagi, kita tinggal klik tombol ini, dan jika kita tidak ingin mulai lagi, kita klik silang. Nah, kemudian untuk profil, ini profil saya, nama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 1903842020006 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait deskripsi cara penggunaan aplikasi yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua.